Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mina Junilawati dari SG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum PGWL cara 12, yakni tentang integrasi hasil website menggunakan Laravel dan juga QGIS dan GeoServer. Nah, pada kesempatan kali ini tuh tujuan utamanya adalah menggabungkan website Laravel yang telah dibuat dengan QGIS dan GeoServer yang dimana nantinya ketika kita membuat objek baru di dalam QGIS dalam proyek kita, maka akan secara otomatis tertambah di dalam website Laravel. Nah, untuk bagian Go Server, itu tuh digunakan untuk menghubungkan dan dapat digunakan untuk menyimpan data-data dengan ukuran yang sangat besar. Untuk yang pertama, mungkin kita akan masuk ke dalam GeoServer. Untuk langkah pertama itu kita membuat koneksi terlebih dahulu atau membuat workspace dengan cara workspace, lalu add new workspace. Nah, di sini kan kita kan telah membuat workspace-nya, yakni dengan nama PGWL. Nah, ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat stories baru. Nah, di sini juga sudah membuatnya dengan nama PGWL ini. Setelah itu, kita akan melakukan publish tabel yang ada di dalam database yang telah kita koneksikan di awal. Itu caranya bisa dilihat pada layers. Ini telah dipublish ya. Terus untuk preview itu digunakan untuk melihat preview atau feature-feature yang ada di dalam tabel kita. Kita bisa menekan open layers. Nah, ini ada dua feature titik. Kalau kita klik, dia akan muncul informasi dari titiknya atau tabel properties dari titiknya. Dan yang lain juga sama. Ini adalah eh, poligonnya. Dan kalau diklik, dia juga akan muncul tabel propertiesnya. Yang polygon juga sama. Setelah itu, pada melakukan publish data ini, kita juga mengisikan bounding box. Nah, bounding box itu digunakan untuk membatasi di mana future kita berada. Misalkan bounding box minus X. Kalau minus X berarti dia ada di bagian eh, kiri. Ya. Nah, untuk plus plus X berarti dia ada di bagian kanan. Dan untuk minus Y dia ada di bagian bawah. Dan untuk plus Y dia ada di bagian atas. Seperti itu. Setelah itu kita melakukan penghubungan juga dengan aplikasi QGIS. Untuk Postgre-nya, untuk user servernya kita sudah selesai karena tadi dapat tertampil ya dengan overlayer. Lalu kita open di QGIS. Di QGIS juga kita melakukan koneksi. Koneksi dilakukan dengan melakukan mengeklik tanda button gajah ini dengan add PostGIS layers. Sebelumnya kita sudah melakukan koneksi ya. Untuk melakukan koneksi baru itu bisa new. Nah, diisikan informasi seperti nama koneksi, service, dan host. Host kita pakai localhost dan portnya itu 5432. Ini tuh port asli dari PostGIS yang digunakan. Untuk database adalah nama database-nya. Itu dapat dilihat di bagian project Laravel kita di bagian .env. Nah, ini. Untuk database itu namanya pgwl_1 punya saya. Nah, untuk selanjutnya itu pada bagian basic kita mengisikan username dan juga password. Username dan password ini adalah username password di database kita. Bisa dilihat juga di bagian .env. Dengan username Postgres dan password underscore Postgres. Itu. Nah, setelah kita melakukan koneksi, maka dia akan terkoneksi secara langsung. Nah, kalau kita klik connect,
Nah, dia akan langsung memunculkan tabel yang ada di database kita. Ini ada tiga tabel, yakni tabel polylines, polygon, dan points. Kita akan tambahkan. Nah, maka dia akan tertambah di database QGIS kita, yaitu kita tambah menambahkan base map untuk memberikan latar belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita mengetes apakah ketika kita membuat feature baru di dalam web kita akan tertampil di bagian fichesnya. Kita balik ke home. Sebelumnya kita akan login dulu ya, karena saya udah login sebelumnya. Coba kita membuat titik. Ini name-nya terserah saja. Description-nya terserah dulu. Image kita pakai yang sudah ada. Lalu save. Nah, dia ada ya di sini titiknya. Nah, maka lalu kita akan lihat di QGIS. Nah, dapat dilihat sebelumnya di sini tidak ada, tapi di sini menjadi ada. Seperti itu. Itu bisa dilakukan juga untuk semua tabel seperti tabel polygons, polylines, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua itu kita akan menghubungkan database kita menggunakan WFS. Yaitu caranya dengan mengklik bagian ini, bagian kiri ini. Nah, kalau sebelumnya saya juga sudah membuat koneksi. Kalau belum membuat koneksi, kita bisa klik new dan melakukan koneksinya, name, nama database, dan URL. Nah, URL ini didapatkan dari URL database kita yang ada di dalam GeoServer. Caranya, contoh tabel points. Nah, dia bisa pilih select one. Pada bagian WFS, kita pilih GeoJSON. Nah, kita akan mengcopy ID-nya atau linknya pada bagian localhost sampai dengan version sebelum tanda dan. Ini copy, lalu kita masukkan ke dalam URL ini. Seperti itu, lalu kita berikan nama. Nah, pada basic ini tuh username dan password yang kita gunakan untuk login ke dalam GeoServer. Seperti itu. Nah, lalu kita nantinya kalau kita sudah ini kita bisa tekan OK. Nah, kalau ini udah ada, lalu kita konekkan, maka akan ada tiga tabel juga di sini. Kita juga bisa menambahkannya. Layers. Nah, di sini juga ada tiga layers ya, yang dari WFS dan juga dari Postgres seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mengubah tampilan tabel pada bagian hasil ini, misal masuk tabel. Nah, untuk mau tabel ini kan kita mempunyai tiga tabel ya, makanya saya membuat dropdown seperti ini. Untuk pembuatan dropdown itu dapat dilakukan pada bagian template, pada bagian template. Nah, ini sebelumnya kan kita menggunakan satu button saja, yaitu tabel point. Nah, untuk menambahkan dropdown, maka kita menggunakan nav item dropdown seperti ini. Untuk menu dan langsung dilingkan menggunakan route yang telah ada di dalam web.php sebelumnya. Jadi ini untuk melakukan route ke tabel polyline, dan tabel polygon. Nah, sebelum menambahkan tabel ini, tentunya kita membuat tabel untuk masing-masing geometri, yakni tabel polygon, polyline, dan juga point. Untuk tabel kan sebelumnya kita sudah membuat satu tabel, yakni tabel point. Nah, kita hanya melakukan save as file tersebut untuk dijadikan sebagai tabel polyline dan juga polygon. Dan hanya diganti pada beberapa ID-nya saja, seperti pada bagian ini, pada bagian
Pada bagian ini, for each polygons as dollar $P. Nah, ini tuh untuk setiap poin, polyline, dan polygons itu beda. Untuk polygons, polygon. Untuk poin-poin, dan untuk polyline itu polylines. Seperti itu. Nah, di sini kita juga menambah, mengedit tampilan dari tabel itu agar menjadi seperti ini. Contohnya, bagian koordinat itu kan sebelumnya itu tidak bisa dimengerti oleh orang banyak. Maka kita membuatnya menjadi tampilan normal. Itu dapat dilakukan dengan menggunakan WKT, yakni pada bagian controllernya. Nah, kita menggunakan ini juga. Ini juga ditambahkan di file lain seperti polyline controller, hanya diganti pada bagian polyline-nya dan polygon control juga. Itu. Nah, untuk di bagian poin ini tidak ada perubahan. Untuk bagian template, di sini tidak ada perubahan juga. Nah, perubahan itu ada di bagian ini ya, pada bagian ini. Dan untuk koordinat, itu kan kita hanya menampilkan di bagian tabel poin. Jadi, untuk tabel poin itu ada ditambahkan di ini, line PHP dan add NPHP. Ini tuh JSON decoder itu digunakan untuk merubah data JSON menjadi untuk menjadi data JSON yang dapat dibaca seperti itu. Dan juga ditambahkan bagian ini line 34 yaitu add dollar geometry coordinates. Dan ini adalah template atau penataan dari koordinat yang ditampilkan seperti koordinat 1 dan koordinat 0 seperti itu. Untuk di bagian tabelan itu tidak ditampilkan karena tidak diperlukan. Nah, untuk di bagian date format ini tuh untuk membuat format yang akan ditampilkan untuk bagian update atau create datanya. D itu untuk hari, D itu tanggal, M itu month, dan Y itu year, dan H, I, S ini digunakan untuk waktunya, waktu waktu pembuatannya. Itu tampilannya akan seperti ini. Nih. Untuk koordinat dia hanya ada di tabel poin saja. Jadi tabel poin lain dia tidak ada koordinat. Di tabel polygon juga dia tidak akan ada koordinat. Nah, sebelumnya pada data tabel ini kita itu hanya benar-benar cuma tabel saja. Akan tetapi kalau kita menggunakan website ini dalam skala data yang lebih besar, maka tentunya kita memerlukan template tabel tersebut agar dapat lebih efisien gitu ya. Makanya kita menggunakan per page seperti ini atau entry seperti ini bisa digeser ke kanan ke kiri atau sesuai dari datanya. Nah, untuk ini itu ditambahkan menggunakan data tables. Nah, kita akan membuatnya seperti ini. Itu ditambahkan pada bagian controllernya. Maaf, pada bagian table point-nya. Nah, ini ada di bagian script new data table dengan ID example. Nah, maka di atas juga ditambahkan ID example untuk mengaplikasikannya ke dalam tabel. Untuk tabel polygon juga sama, ID example dan tabel polygon juga sama. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan modal untuk info. Ini sebenarnya pelengkap. Bagian info ini ketika dia diklik maka dia akan muncul info seperti pop-up seperti itu. Itu bisa ditambahkan di bagian template juga karena dia akan digunakan di semua view ya. Makanya dia ditambahkan di bagian template. Nah, untuk bagian ini, untuk bagian modal, div membuka sampai div penutup. Nah, ini digunakan untuk menambahkan template itu. Jadi itu. Menggunakan button-button ini dan tampilannya hanya disesuaikan
Ini bisa dicari di dalam Bootstrap. Bootstrap, Bootstrap. Bentar, ini semuanya itu bisa dicari di bagian Bootstrap. Di bagian tables. No. Pokoknya semuanya bisa di bagian ini. Ini components, modals. Nah, seperti ini. Ini hanya perlu di copy dan disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.